Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di kantor kantor apa markas ya? Kantor ya, kantornya channel YouTube teman-teman kami yaitu Pabrik Figur. Ini tulisannya kayak gini. Jadi kita tadi habis kolaborasi, saya ada di channelnya Pabrik Figur ini, kita cerita horor dan misteri yang pernah saya alami. Jadi teman-teman kalau penasaran sama ceritanya kayak gimana, bisa langsung ke channelnya beliau-beliau ini di Pabrik Figur. Nah, untuk yang di channel saya sendiri ini sesuai janji saya 1 bulan yang lalu, kita kan habis dari ini istilahnya aku habis bikin konten tuh tentang ini solo camping di tempat terangkernya Gunung Lawu. Ceritanya itu kayak gitu. Namanya Pasar Dieng atau orang-orang nyebutnya itu Pasar Setan. Tapi pernah dengar tentang Pasar Setan? Pernah dengar. Pasar Setan sih yang saya dengar di Arjuna, Mas. Di Arjuna juga ada. Ada juga ya? Ada juga, cuman yang lebih sering dipakai ya, Pasar Dieng itu. Sering dipakai ritual. Itu yang di Gunung Lawu. Karena memang di sana itu memang secara metafisika katanya kuncennya sana ya itu memang pasar beneran, jadi memang bener-bener pasarnya setan di situ. Jadi makanya orang-orang yang punya karep kayak misalnya dia pedagang terus mau biar tambah laris dan lain sebagainya, mereka melakukan ritualnya di situ. Jadi di situ tuh ada blok-blok gitu, jadi kayak area. Setiap blok ini dia punya pasarnya sendiri. Jadi di sini ada pasar hewan, sini ada pasar sayur, lengkap ya. Ada pasar apa lagi gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya itu tertarik untuk wah seru nih kayaknya di sana gitu camp. Jadi pada saat itu kebetulan saya lewat Pasar Dieng itu udah yang kesekian kalinya ya. Jadi insya Allah udah apal seluk-beluknya. Kemudian jadi resiko untuk tersesat nyasar itu dikit ya. Gitu. Karena memang ya Pasar Dieng ya segitu aja, kompleknya lumayan gede. Nah saya ngecamp itu pas di gerbang pintu masuknya. Jadi ada kayak semacam situs gitu ya, kayak gapura, situs susunan dari batu situlah. Di baliknya situ saya ngecampnya. Jadi pendaki yang mau naik ke puncak dari jalur Jogorogo, Ceto sama Panean itu pasti lewat situ. Sedangkan yang dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang sama Tambak itu nggak lewat situ pasti. Nah singkat cerita, saya aslinya nggak pengen ngecamp di situ. Saya pengen ngecampnya itu di tempat orang yang melakukan ritual. Itu beda sama itu? Beda. Jadi ada situs namanya situs Kepanditan di sana. Kepanditan itu bukan situs untuk cari penglarisan ya di situ ya, tapi memang seperti modelnya kayak altar untuk pemujaan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi modelnya semi-semi candi gitulah. Nah tadinya tuh niatnya di situ, cuman pada saat itu entah kenapa hati saya ini kok jangan di sini ya. Kenapa? Karena kalau mau lihat pemandangan itu rungsep, view-nya nggak ada gitu loh. Sedangkan pada saat itu saya punya rencana memang mau ngecamp pas gerhana bulan. Jadi pas padang bulan itu ada fenomena di situ ya, ada gerhana, ada supermoon juga sama purnama. Jadi 3 fenomena dalam 1 hari yang sama. Jadi kayaknya kan seru gitu, menikmati gerhana. Niatnya cuma menikmati aja sambil beneran nggak sih nilai misalnya ngecamp di Pasar Setan ini digangguin apa enggak gitu loh. Nah singkat cerita saya mulai bikin tenda itu jam 5 sore sendirian waktu itu, memang nggak ada orang terdekat itu ada di warungnya Mbok Yem. Pernah dengar kan warung Mbok Yem, warung legendaris ya. Itu jaraknya kalau kita jalan dari tempat saya camp itu mungkin 10 menit lebih ke arah puncak. Jadi kalau mau ke Mbok Yem pasti lewat tempatku camp. Sedangkan yang di bawah saya itu tempat camp terdekat itu di Gupakan Menjangan. Gupakan Menjangan tuh pos setelah pos 5 kalau dari Ceto. Nah itu jaraknya kalau dari tempat saya mungkin setengah jam lebih itu turun, apalagi kalau naik. Ya kan, jadi otomatis jauh dari mana-mana gitu. Ya memang pada saat hari itu nggak ada orang lain yang lewat.
waktu saya bikin tenda itu cuaca cerah seperti yang kita harapkan dari BMKG juga, kita kan udah lihat ternyata cuacanya beneran cerah. Terus ya itu tadi balik, waktu mau bikin camp di situs Kepanditan nggak jadi ya karena rungsep. Habis itu mau di luar jalur pendakian itu juga nggak jadi karena ternyata setelah saya lihat model tanahnya nggak bisa dipasang tenda. Karena tendanya punya saya itu kan pakai atap tent, beda sama tenda dum biasa. Tenda dum kan nggak dipasang, nggak masalah karena ada frame-nya. Kalau tenda saya kan nggak ada frame-nya, cuman pakai trekking pole, dikasih kain gitu aja berdiri. Jadi perlu pasak-pasak yang kuat. Sedangkan di tempat yang saya mau camp di luar jalur pendakian itu konturnya itu batu-batu kerikil, jadi nggak mungkin bisa untuk dipasak. Akhirnya nemu tempat satu-satunya yang bisa dibuat camp ya di depan gerbangnya itu tadi. Depan gerbang pasar. Ya, di dalam gerbangnya pasar itu, ke Pasar Dieng itu. Ya masuk pintu lokasi Pasar Dieng, ada tulisannya Pasar Dieng ya wis itu di situ. Nah, singkat cerita, tendanya bisa berdiri tapi setengah berdiri. Jadi setengahnya tenda yang sisi sebelah sini bisa dipasang, sisi yang sebelah sini nggak bisa. Akhirnya tak ganjil batu supaya bisa berdiri. Nah, kemudian rencana saya pada saat itu hanya menikmati malam ya, lihat rembulan, lihat fenomena, mungkin bikin apa namanya kayak time lapse. Kayak bikin time lapse karena gerhananya menurut BMKG itu sekitar jam 6:30 baru mulai, 7:30 sampai 7:30 kan singkat banget dan nggak terlalu malam kan. Akhirnya nggak usah tidur cepet-cepet lah waktu itu. Nah ternyata setelah saya maghriban di dalam tenda, waktu buka tenda itu ada anak nih dari arah puncak, dari arah Turun berarti dia. dari arah turun mau ke Ceto, mau ke arah Ceto situ. Kan tak tanya, kan dia anaknya sendirian. Waktu itu karena sudah habis maghrib, habis sholat kan sayu kan mata itu, namanya apa namanya, penerangan kan nggak ada. Maksudnya mata kita itu lagi adaptasi gitu loh. Nah ternyata si anak ini kok nggak pakai senter, kok jalannya apa kayak orang linglung. Tapi itu yakin orang beneran itu Mas? Waktu itu saya yakin orang beneran gitu. Jadi memang orang gitu loh, soalnya sepatunya aja bagus. Sepatunya, jadi tampilannya itu kayak orang mejeng. Kayak orang mejeng. Terus tak tanyain mau kemana Mas? Gitu. Terus anaknya tanya, di video saya ada itu, kalau nggak salah itu tanya gini, mau turun Mas ke ini, ke arah Cemoro Sewu kan ya, ini dia naik dari Cemoro Sewu. Oh bukan, ini arah ke Ceto gitu. Jadi Cemoro Sewu itu ada di kota Magetan ya kalau nggak salah ya, Magetan dekat Telaga Sarangan itu loh, mau ke Tawangmangu sana. Kalau Ceto itu di kota sudah masuk Jawa Tengah. Jadi udah beda provinsi ini, kalau dia terus itu udah nyasar tuh. Ya ternyata ketika saya tanya, dia ternyata kepisah sama temennya. Rombongannya cuma berdua, dia sama temennya. Tendanya, uangnya, logistik makannya dibawa sama temennya. Jadi dia ternyata naik berdua dari Cemoro Sewu, kepisah di pos 5. Temennya jalan duluan ke puncak, dia nyusul ke puncak. Tapi ternyata pas sampai di puncak temennya nggak ada. Nah, temennya udah turun. Tapi karena puncak itu kan jalan untuk turun tuh banyak. Akhirnya temennya itu turunnya ke Mbok Yem. Lah si dia ini nggak lewat Mbok Yem, lewat belakangnya Mbok Yem. Jadi tembusnya ke tempat saya ngecamp itu tadi. Ya udah linglung, udah kayak setengah panik itu orangnya. Namanya Fauzan tuh. Fauzan mungkin kalau kamu nonton kita inget-inget ya di sini, komen nanti di bawah Chan. Ben diserbu sama netizen. Nah, kayak gitu. Nah akhirnya melihat kayak gitu kan, insting saya sebagai sesama pendaki itu kalau cuma tak tunjukin arahnya mungkin tambah bingung orang. Memang Pasar Dieng itu tempatnya kayak labirin kan, cabang-cabangnya banyak gitu loh, mungkin bisa muter-muter atau mungkin malah nggak tahu kemana. Jadi ya udah tak tawarin lah, tak anter sampai
ketemu sama temennya terakhir janjian waktu itu di Sendang Derajat katanya. Lah Sendang Derajat dari tempat saya ngecamp itu kalau jalan tuh kurang lebih 1 jam. Mungkin sekitar 1 jam lah, nyantai kan, apalagi malam. Itu kan sudah maghrib, udah matahari udah hilang. Akhirnya tak antar mau si anak ini, tapi dia tahu-tahu jalan duluan gitu loh. Jalan duluan bukan ke arah Sendang Derajat tapi ke arah Cetho. Terus tak bilang, bro bukan lewat situ, itu kamu tambah nyasar sana loh. Udahlah aku aja yang di depan dong, aku yang tahu jalannya kok kamu yang duluan loh. Tak bilang gitu. Ya udah akhirnya tak antar. Terus karena dia nggak bawa apa-apa, jadi senter juga nggak bawa. Lah kebetulan saya juga nggak bawa senter. Jadi kita berdua sama-sama pakai flash HP. Padahal memang karena saya nggak suka jalan malam ya, jadi memang senter itu tak tinggal. Jarang banget aku pakai senter, karena biasa kalau di tenda butuh apa-apa ya pakai flash HP. Nah, karena SOP dari saya sendiri kalau mau jalan malam itu nggak pernah saya hindari jalan malam. Kenapa? Karena nggak bisa di vlog. Kan peteng semua kan demi kepentingan konten kan. Karena nggak bisa di vlog, makanya jalan SOP-nya harus siang gitu. Kecuali kalau kita cuman ke gunung tanpa konten, ya itu malah nggak masalah. Ya karena itu dalam rangka konten, jadi nggak bawa senter. Itu salah saya di situ waktu itu. Jadi kita cuman pakai flash HP, dia juga pakai flash HP. Kita jalan beriringan. Ternyata di tengah jalan dia nggak kuat, berat bawaannya. Tak bawain akhirnya. Karena kalau dia makin lemah di situ, udah belum makan, udah linglung dan lain sebagainya. Waduh, ini apalagi di kondisi tempat terangker di Gunung Lawu kan. Yang tak pikirkan cuma satu, orang ini kalau sampai kesurupan, halusinasi terus dan sebagainya kan ngundang makhluk-makhluk gitu juga kan gitu. Ngerepotin kan kalau sampai kesurupan gitu. Masa konten saya harus berubah wawancara sama orang yang kesurupan kan? Nggak etis gitu loh. Jadi ya udah mending tak bawain aja, ternyata memang berat bawaan gitu ya. Sedikit menyesal itu lumayan ngerepoti juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting anak ini selamat dulu. Jadi akhirnya kita sampai di warung pertama, namanya warung Bubrewo. Di situ kebetulan teman saya ada yang standby di situ, namanya Mas Sukat. Om, tak ngeterno anak ini dulu, janjiannya di Sendang Derajat, dia nyasar ke Cetho. Akhirnya malah jadi interogasi anak ini, lu kok iso gini. Waduh rebote nanti sik ya tak terno sik ae. Ndang mari, ndang wis, ndang turu ta kan. Nah, waktu itu kan pikiran kita tujuannya adalah Sendang Derajat. Cuman waktu itu saya dapat pikiran, kalau langsung ke Sendang Derajat belum tentu juga ketemu, nanti malah repot. Udah mumpung di sini di kompleknya warung itu memang banyak warung. Jadi kita susurin aja satu-satu. Warung-warung, terus ada tenda, kita tanyain tenda-tenda itu satu-satu gitu. Cari ada temennya nggak di dalam situ, ada temennya nggak di dalam situ. Lah kebetulan sampai warung selanjutnya adalah warungnya Boyem itu. Dan dilala temennya itu ada di situ, ketemu akhirnya. Ngapain temennya itu? Makan. Temennya udah makan setengah nyowong nih. Sudah halusinasi. Temennya tinggal makan. Ya cuma makan. Kalau dugaan saya dari ekspresinya, temennya ini kayaknya nggak tahu apa-apa, bahkan nggak sadar kalau temennya ini hilang gitu loh. Ya bukan hilang sih, ketinggalan. Tinggalan terus nggak nyadar kalau nyasar gitu. Jadi ya kayak inosen aja gitu, ketemu saya ya biasa aja, nggak ada. Kalau saya baca komen teman-teman netizen ini kan seru tuh menghujat temennya ini, loh itu temennya kok gak ono apa sopan santunnya, nggak ada ininya loh. Anak itu memang nggak tahu kalau si ini hilang. Taunya paling ya besoknya ketika dia cerita. Fauzan itu udah pernah naik Lawu apa belum sebenarnya? Nah si Fauzan ini anak Jakarta. Jauh. Anak Jakarta masih sekolah SMK, ke Gunung Lawu sepeda motoran berdua. Saya ditinggal masih ditinggal makan. Ya begitu. Jadi itu bukan settingan ya. Jadi itu adalah sebuah ketidaksengajaan yang justru malah jadi berkesan untuk pendakian saya terutama. Mungkin apalagi untuk Fauzannya sendiri gitu. Mas Edi berarti kerja 2 kali ya, dari Sendang Derajat munggah maneh. Oh enggak sampai Sendang Derajat, cuman sampai Boyem. Boyem aja. Sampai Boyem aja. Nah, setelah sampai Boyem
pokoknya wis ketemu kancane ya wis tak tinggal gitu loh. Terus aku nggak mau tahu lah, aku mau tidur pokoknya habis itu. Terus mampir lagi ke tempatnya temanku tadi itu, Om Sukat itu tadi. Ah, mumpung di warung kok, daripada aku masak, ya mending makan toh di situ. Akhirnya kita pesen nasi goreng dulu, habis itu balik ke tempat camp, saya pinjem senternya Om Sukat. Nah, di jalan ketika menuju area camp ini, iseng-iseng sambil video. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi kok kebetulan pada saat itu cuacanya itu cerah. Jadi biasanya orang kalau lewat pasar Dieng di jam segitu tuh kabutnya tebel. Tapi kebetulan malam itu kita cerah tapi nggak ada angin. Biasanya kalau nggak ada kabut kan anginnya kenceng, makanya kabutnya hilang. Tapi pada saat itu nggak ada angin. Jadi kelihatan semua tuh di video. Cuman masalahnya senternya itu nggak terlalu terang, jadi paling hanya jarak beberapa meter aja, sisanya jadi ini ngeblur. Azan ya, bentar ya. Tapi ini nggak dikat, kita terusin aja. Sip. Durasi nambah jam tayang. Oh, Bener kan? Ini azan, suara azan. Bener kan? Kalau gini gelap ya. Tak kira tadi itu lampunya mau dinyalakan, terus settingnya kita kayak horor-horor ya apa, syuting-syuting sing tadi. Ya apa sih? Dinyalakan. Ya telat kita udah mulai. Kau Gak apa-apa gini aja. Memang kan gak serem. Sing serem kan yang di pausannya sing serem backup coy. yang serem kan yang di channel Pabrik Piku. Iya. Enggak bahas. Tak nyalain sambil nunggu azan ya. Boleh, boleh, boleh. Nyalain juga ya. Biar ganti suasana. Nah, gini kan ono kayak filter-filter. Gak usah nih. Oh iya, boleh. Gini aja, gini aja. Sip, masuk. Enak punya studio dewe ini. Jadi teman-teman bisa langsung skip, pencet tab 2 kali boleh, nggak masalah. Sederhana ya kontennya. Pakai HP. Ini mic-nya beliau berdua loh, aku pinjem. Tapi kayaknya kita perlu nggak upgrade mic kayak gini, jadi ngomong saya lebih jelas. Kalau di teman-teman silakan komen apa namanya, perlu nggak pakai mic Boya ya, ini Boya ya. Clip-on gitu. Ini mic-nya anak-anak FF. Boya. Saya azan Mbak. Bahasa Arabnya dapat. Bahasa Arabnya dapat. Sampai mana tadi? Sampai
Fauzan makan, akhirnya makan. Karena itu yang apa bukan apa di Oh ya. rekam perjalanan balik. di jalan, terus yang nggak ada kabut udah gak ada angin. Jadi yang seru itu ketika saya baca komen-komennya teman-teman di YouTube. Jadi kalau saya kan ngerasa nggak ada apa-apa memang, memang kita fokus sama jalan aja, cuman kamera aja nggak ada lihat gitu loh, karena aku lihat jalannya aja udah susah, apalagi harus ngelihat kamera. Habis lihat kamera kan sinarnya layar HP ini kan silau. Begitu habis lihat kamera, habis lihat layar terus lihat gini itu kan nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya tak bawa gini aja, aku lihat jalan. Habis itu ternyata yang komen itu banyak ngomong ada penampakan. Jadi teman-teman cek aja di video saya itu, lihat kolom komen-komennya itu nantilah seru. Selain satu menghujat Fauzan sama temennya, satunya lagi laporan menit kesekian sama sekian kayak ada pocong, menit sekian sama sekian kayak ada penampakan putih-putih lewat gitu. Terus kan penonton kita kan pinter-pinter mas, sudah bisa ngasih timestamp. Jadi ketika diklik langsung keluar itu di durasi keberapa itu kan langsung lihat. Terus tak lihat lagi, kita perhatikan lagi. Ternyata yang dimaksud bayangan putih sama pocong itu bukan pocong teman-teman. Apa itu? Skotlet kena flash. Jadi penanda Pantul gitu. Pantulan. Pantulan gitu ya? Pantulan. Jadi penanda jalan di Pasar Dieng itu stiker skotlet. Oh iya. Gitu loh. Tak lihat-lihat pocong, masa ono pocong nang kene, sopo dikubur nang kene. Perasaan zaman kerajaan Majapahit itu orang mati kan dibakar kan ya, belum ada pocong akhirnya. Pocong kan masuk setelah zaman Islam. Gitu. Netizennya yang lebih pintar daripada yang nge-video akhirnya. Nggak, mungkin dia pakai kuota sendiri, bukan wifi, jadi resolusinya di 480. Jadi nggak terlalu jelas gitu. Tapi kalau pakai resolusi 720 itu kelihatan jelas kok. Memang itu pantulan dari Skotlet. Cuman memang kadang sudah terintimidasi judul sih. Oh iya. Kan apa namanya? Camp di pasar setan gitu kan, otomatis bayangannya asosiasi dalam otak yang nonton tuh kebanyakan wah ini pasti mistis. Kan bisa jadi juga mas, kalau misalnya yang ngomen itu anak indigo, jadi yang nggak kita lihat ini dia lihat ternyata itu ada yang seru juga itu. Jadi setelah saya sampai tenda ya, buka lagi masuk ke tenda kan, terus saya jelaskan habis ini saya tidur dan sebagainya, ternyata hujan. Nah hujan terus. Setelah hujan selesai, saya buka tenda lagi, ngecek keluar, ambil footage ke arah luar tuh katanya ada yang komen juga kalau di depannya tenda saya itu ada orang-orang duduk. Jadi kayak cangkruk gitu loh di depan gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ya kalau saya lihat nggak ada siapa-siapa. Siapa sih mau cangkruan di pasar setan itu bro? Mungkin yang nonton videonya Mas Edis yang bilang cangkruk itu mungkin dia mau cangkruk nggak bisa keluar PPKM mungkin. Ya itu terjadi sebelum zaman PPKM ya. Mungkin mau cangkruk nggak bisa aja juga sih cangkruk ada kelihatan videonya Mas Edis cangkruk. Ya saya nggak ngerti lah itu antara yang dilihat dia itu beneran ada atau mengada-ada itu kita nggak ngambil pusing. Tapi kalau memang ada ya itu seru gitu loh. Ya, tapi yang ngapain gitu mendingan kan ikut masuk ke dalam tenda gitu loh, ngapain di luar tenda. Saya sendiri terus terang mengundang. Jadi saya waktu di off kamera itu saya bilang ke penghuninya sana. Bukan penghuninya, saya ngomong dewe lah. Saya ngomong sendiri. Ayo kalau ada yang mau berinteraksi monggo, aku butuh konten sing viral gitu. Saya bilang gitu. Jadi kalau mau ganggu silakan mau ngedrop tendoku apa ta. Pas ngomong gitu nggak takut mas? Enggak. Bener-bener diteror gitu. Seneng toh malah aku konten toh. Tapi nggak mungkin diteror akhirnya setan ini males neror deh. Males lah aku neror orang ini, nggak takut kok. Bodo amat lah gitu paling. Ada teror. Fauzan tuh IG-nya namanya Ozan Neror ternyata. Jadi Ozan Neror, @ozanneror itu cari aja di following saya itu ada di situ. Situ. Ya, tapi itu jadi yang lapor malah ada kejadian macam-macam itu yang dari nonton. Kalau saya sendiri sih nggak ngalamin, tapi saya percaya di Pasar Dieng itu tempatnya angker tuh saya percaya. Dan memang saya kesana itu ya siapa tahu bisa berinteraksi, tapi nggak terus menantang nyari
dengan jelas, "Ayo Renio pun, setan muncul, tak kamplengi." Oh, nggak gitu. Iya. Saya juga ngeri mas, dengar ceritanya kok Susana nggak mau sebenarnya. Apalagi lewat ngecamp lagi cuma kan, ayo berani? Enggak. Tapi mungkin ini ya, karena saya punya niat itu, saya tuh niatnya aslinya cuman gini, nunjukin bahwa oh ternyata gunung itu nggak seserem itu walaupun angker gitu loh. Ada sisi-sisi yang bisa kita nikmati. Karena saya tuh punya mindset, makin sepi gunungnya, bagi orang lain mungkin makin angker. Tapi bagi saya itu makin indah gitu loh. Wong aku nang gunung golek sepi. Ya. Karena kalau kita ngecamp di tempat yang rame, apalagi zaman sekarang, kita zaman now itu suka nyetel speaker. Mending kalau speaker lagu-lagu yang bisa dinikmati, lagu-lagu DJ TikTok gitu loh, Bro. Jadi kan kita udah jauh-jauh dari kota pengen tenang, malah acep-acep lagi di sana. Gitu. Jadi kan nggak enak, makanya tempat tersepi, tempat tersunyi ya, untuk menenangkan diri lah. Kayak dapat kejadian-kejadian mistis atau apa itu tak bilang bonus, kalau bukan apes bonus. Ya mungkin bagi orang lain apes, tapi bagi saya itu bonus. Bonus konten. Bonus konten. Baru diskon. Terus habis itu setelah hujan ternyata tenda saya alhamdulillah masih bisa berdiri. Memang tenda asli Surabaya itu metal like ya. Teman-teman ada reviewnya ini di salah satu video saya di bawah, cari aja di situ kalau mau pengen tahu. Itu tenda terbaik yang pernah saya pakai. Itu punyanya anak Unesa yang bikin itu. Unesa ini desainernya, masih kuliah. Malah promosi tenda dibayar enggak. Ayo Metalek endorse. Metalek. Lah paginya ternyata cerah lagi. Jadi ya udah bisa dinikmati. Kesimpulannya malam itu tidak ada gangguan selain harus nganter anak yang nyasar tadi itu. Jadi yang ganggu itu tepatnya hari libur ya mas, nggak mungkin ganggu. Ya mungkin lagi menikmati gerhana juga kali ya. Gitu. Atau mungkin bisa jadi suasananya terlalu terang. Nah bisa jadi seperti itu. Kalau kata beberapa orang yang saya curhatin tentang kemarin waktu di Pasar Dieng, katanya saya itu terlalu berani. Jadi makanya mereka nggak. Ya makanya mereka ya sia-sia mau ganggu Mas Edi sebenarnya kan ya. Males deh. Ini males ya. Males. Males ya buat apa gitu. Kalau nggak diganggu malah nggak takut ya buat apa ya, diliatin aja mungkin ya udah laris be. Mungkin sama-sama interaksi sama setan itu ada orang percuma gitu. Buat apa gitu mungkin. Loh enggak, padahal kalau Sentate pinter ya. Yang nonton saya itu lebih banyak loh daripada saya. Kenapa nggak nakut-nakutin penonton aja gitu. Tak kasih medianya ini loh yang pada nonton penonton. Itu malah kepikiran waktu itu saya sampai bikin video konten 2 tahun lalu, mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, yang bukunya Kisah Tanah Jawa itu Jagat Lelembut itu kan di situ isinya mantra-mantra pemanggil setan. Iya. Nah, tak baca semua bro di rumah bro. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gabut, gak terjadi apa-apa. Justru kalau teman-teman nonton ya di kolom komentar lagi, di situ ada yang laporan, Kak aku nonton video ini lampuku mati, maka laptopku rusak. Padahal pas di tengah-tengah ngomong video ini, terus begitu nyala yang disetel langsung YouTube ini lagi. Terus ada yang bilang tahu-tahu jendela atau pintu kamarnya nutup. Waduh, apa ini? Oh angin kalau itu ya angin. Waduh, jendelanya nutup sendiri gitu. Tapi bukan nutup begini, blak gitu loh. Jadi memang kayak ada tenaga yang ngasih dorongan gitu loh. Waktu saya ketemu terus tak wawancarai dia. Kebetulan kenal karena komennya waktu itu kan kebanyakan murid-murid saya sendiri toh. Nah terus ada lagi yang komen barang-barang di atas meja belajarnya dia jatuh. Mungkin gempa skala kecil itu sebenarnya. Gempanya kecil mungkin itu rumahnya deket jalan-jalan raya, nggak ada trailer itu. Mungkin meja belajarnya ada rayapnya. Mungkin deket rel kereta api rumahnya kan bisa seperti itu. Tapi di situ intinya gini, saya punya kesimpulan akhirnya. Ini mau kita di gunung atau mau di manapun,
barang-barang atau makhluk-makhluk itu nggak bakalan ganggu kita kalau memang kita itu sudah mindsetnya positif. Jadi kayak kenapa teman-teman yang nonton film horor, yang nonton konten saya tadi sampai diganggu itu kan memang dia sudah menyiapkan diri untuk ditakut-takuti mentalnya itu. Memang dia mencari ketakutan, makanya mencari ketegangan, makanya diklik lah itu video. Tetapi ini membuktikan bahwa ketika kita membahas ginian, teman-teman makhluk gaib di luar sana itu kadang-kadang juga ikut nonton di sebelah Anda mungkin. Ya, ini kan karena mereka kepo, lagi dirasani. Itu memang benar. Bisa jadi kan? Memang benar itu. Kalau kita menceritakan hal yang tidak kasat mata, itu pastinya dia hadir gitu. Dia hadir mungkin dia ada ini aku di sini gitu. Ini aku yang kamu ceritain ini hadir langsung karena makhluk itu datangnya 1 per detik pun langsung datang sebenarnya hilangnya itu loh. Teleportasi gitu ya, teleportasi. Kita Gunung Lawu apa yang dia bakal datang. Berarti kasihan ya kalau yang nonton banyak dia roadshow. Nah. Mending kalau nontonnya itu beda-beda waktunya. Kalau di waktu yang sama, waduh, aku mau datang yang mana ini. Tapi teman-teman kalau misalkan bilang saya itu ada yang kemarin komen ini Mas. Mas di sini keturunannya Brawijaya, kok setan-setan itu gak ada sing wani. Saya bilang buat kalian bukan keturunan Brawijaya. Setannya itu males goda dia. Buat apa goda orang yang pemberani? Yang digoda udah yang penakut gitu loh. Jadi nggak tahu ya ini ada hubungan darah apa enggak, tapi kok kayaknya enggak sama Brawijaya dan lain sebagainya. Juga kasihan juga Brawijaya turun derajat kalau aku udah di ininya. Intinya ya gitu, kalau memang kita niatnya mental positif, mereka juga pasti kalau dibilang takut kayaknya terlalu takabur ya, tapi menghindar. Kayaknya menghindar. Jadi teman-teman memang mungkin salahnya orang-orang tua kita dulu sering mendoktrin, akhirnya timbul stigma di otak kita bahwa kita itu harus takut dengan mereka gitu. Padahal ya enggak gitu loh. Ketemu pocong katakanlah, saya pernah ketemu beberapa makhluk di luar gunung ya, itu ceritanya ada di channelnya Pabrik Figur, tapi nggak terlalu lengkap, beberapa tak kasih spoiler di sini. Jadi saya pernah ketemu sama beberapa makhluk yang wujudnya juga aneh, jijik malah, karena kan mata kadang-kadang ada yang keluar atau ada yang ini dan lain sebagainya. Itu saya nggak nemu konsep di otak saya itu saya harus takut kenapa gitu loh. Dengan hal-hal yang seperti itu, bagi saya itu enggak nakutin, bagi saya itu bikin mual. Iya kan? Bikin mual kan? Itu bagi ente yang berpositif. Nah iya, artinya gini, di otak saya itu nggak nyambung gitu. Aku kok kudu takut, kaget mungkin ya, kaget tahu-tahu muncul di depan itu wah gitu. Sopo sih nggak kaget gitu. Malah mungkin refleks saya kalau kebetulan praktisi bela diri mungkin bisa tak pukul deh. Ya kan? Tapi di otak saya ini nggak pernah nyambung. Kenapa dengan wujud seperti itu saya harus takut itu? Nggak ada serem-seremnya. Mungkin kalau kepala terbang atau usus berserakan itu ya biasa aja gitu saya lihatnya. Nggak ada masalah. Bukan karena saya berani, cuman karena saya nggak ngerti apa yang harus tak takutin dari wujud kayak gitu loh. Mungkin takut diserang mungkin? Enggak. Takut diserang saya harus pastikan dulu. Aku semangan dorong. Kok masuk angin bro, terus ngomong, waduh aku dapat serangan. Ternyata cuma masuk angin. Asam lambung naik. Itu kan masih bisa dinalar lah, masih bisa dilogika. Terus atensinya untuk nyerang saya itu apa? Wong aku gak lapo-lapo. Tapi kalau misal kamu ketemu makhluk yang kayak gitu takut gak? Soalnya kalau aku pribadi takut. Ya, sebenarnya kalau kaget ya pasti akhirnya kalau memang tempat itu angker, ya sebenarnya saya masih berani kalau memang terkena kalau tiba-tiba tempat itu biasa tiba-tiba muncul cara dia takut akhirnya saya ya kabur sih akhirnya saya karena nggak kita duga ya ternyata di situ ada misal kita lagi ke mall gitu tahu-tahu di mall ada pocong lewat gitu kan akhirnya nggak duga ya kalau aku mikirnya wah ini orang lagi ini ngeprank seniman jalanan ya di Malioboro itu kan banyak pocong. Lah kok gak takut? Lah kok orang-orang malah minta foto ngekei duit pisan. Ya kan sama aja gitu loh. Maksudnya logika kita itu dibawa ke sana kan bisa. Toh
kalau menurut saya mereka kan nggak punya jasad seperti yang kita tadi ngobrol di luar kamera. Kan karena mereka nggak punya jasad ini akhirnya yang bikin mereka tampak menakutkan itu kan asosiasi di kotak kita sendiri. Energi. Karena mereka kan bentuknya kan energi tuh tanpa jasad. Coba mungkin tadi kita udah sempet sharing kenapa kok di Amerika nggak ada pocong, kenapa kok di sini nggak ada mumi, ya kan di mumi adanya di Mesir, di Amerika setannya bentuknya lumbois jas-jasan, badut, tapi di sini kan enggak, di sini kan bentuknya kan Yesus tergepeng lah, kuntilanak, dasteran, dan lain sebagainya, kuyang, kok serem-serem gitu loh. Miskin gini berarti. Iya, kayak MS Glow nggak ada aja. MS Glow endorse ya, gitu. jadi kan bisa jadi kesimpulannya adalah bentuk mereka itu sesuai dengan imajinasi kita percayanya apa gitu. Bahkan saya pernah kasih percobaan waktu itu di makhluk yang sama. Antara anak indigo A sama anak indigo B bentuknya bisa beda. Ya. Mungkin sosoknya sama-sama perempuannya, tapi mukanya bisa beda. Yang satu lihat ada darahnya, yang satu lihatnya cantik. Jadi tergantung sama asosiasi kita sendiri kan. Saya mikir di tempat angker hanya Geraldine, berarti muncul hanya Geraldine itu ya. Kasihan hanya Geraldine-nya sih gitu. Ide bagus ya itu. Ide bagus itu. Jadi tapi setelah ini kita evaluasi di konten saya, view-nya kan yang itu paling banyak, cuman nggak lantas terus saya akan banyain konten-konten yang kayak gitu, nggak. Insya Allah tetap kita akan review karena saya tuh reviewer. Jadi kalau memang saya nggak ngalami kejadian apa, ya nggak akan tak ceritakan. Karena saya hanya mengatakan apa yang saya rasakan. Mungkin itu Mas, bisa nyoba Mas, kan review kan. Kita coba nge-review mitos yang lagi ada di masyarakat. Mungkin kalau cewek kan mitosnya kan nggak boleh waktu M naik. Nah coba Mas Etis ajak temennya yang lagi mens, diajak muncak. Sebenarnya udah sering sih, udah sering, cuman nggak masuk kerekam ke kamera. Kan kita yang di kamera yang dijadikan konten ini hanya mungkin pertama kali ke gunung itu untuk kita review, atau mungkin yang kita sudah pernah ke gunung itu tapi belum ada reviewnya. Nah di luar kamera itu kan banyak. Kalau di kamera sini di konten saya ini mungkin sekitar 120-an video aja. Itu pun part 1, part 2, part 3. Jadi jumlah gunungnya nggak terlalu banyak. Tapi jumlah total kaki saya ini naik gunung besok ini yang ke-75 kali. Jadi 75 kali di konten saya yang selanjutnya ini. Itu gunung ke-75 kali saya. Dan kan masuk nge-review itu kan ya enggak, kadang-kadang kan kita ada isengnya bawa temen atau apa. Memang sempat saya itu rodok jahat, eksperimen. Jadi memang sengaja kita bawa orang-orang yang lagi M. Ya cuman pengen tahu aja, tapi nggak ke gunung yang berat. Karena tapi kita jangan salah loh ya, bukan kita menjerumuskan. Saya sendiri sudah siap dengan obat-obatannya, sudah siap dengan apa yang harus terjadi. Kalau misal nggak sampai puncak ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya mentalnya itu memang memang mental udah siap repot gitu. Ya ternyata ya nggak terjadi apa-apa, sehat-sehat aja. Karena tapi tidak saya sarankan kalau Anda mens atau Anda halangan terus Anda naik gunung itu nggak, tetap nggak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena hormonal. Di darat aja cewek aja udah seremnya kayak gitu, kalau misalnya lagi dapet ya kan, lagi dilep itu sensitif, senggol dikit berubah dia jadi kuntilanak, lebih serem malah. Tapi kalau di gunung kan repotnya nanti panik nambah, terus hormonal juga nggak sehat. Maksudnya metabolisme tubuhnya terganggu, jam makannya terganggu, tidurnya nggak bisa nyenyak, akhirnya lelah tersugesti dan lain sebagainya. Jadi konten ya enggak kalau itu enggak dihujat, somasi aku nanti. Tapi kalau dari metafisikanya sendiri kata teman-teman, memang kalau lagi berdarah-darah itu kan darah kan baunya anjir, amis gitu. Nah, apalagi itu kan darah kotor ya, jadi cenderung mengundang. Tapi kembali itu faktornya siapa? Kalau partnernya semuanya takut-takut semua ya jadi bisa kesurupan. Mungkin yang kesurupan bukan si cewek ini tapi temennya.
Oh iya benar, imbasnya. Imbasnya ya tergantung siapa yang pada saat itu mentalnya paling lemah. Tapi kalau partnernya orang yang nggak punya takut, wah, ya secara otomatis frekuensi otak anak yang nggak takut ini juga melindungi, bikin apa istilahnya kayak bikin benteng buat si cewek ini gitu. Padahal aku berharapnya ada yang kesurupan waktu itu sih, tapi nggak jadi. Untungnya tidak. Tuh, terus kemudian ada mitos ini yang sering dapat komen kalau saya ke Gunung Arjuna itu kok ganjil, nggak boleh, terus nggak boleh pakai baju merah. Nah, itu kan pernah dengar ya, dengar ya. Itu yang saya sikapinya secara filosofis, karena itu kan petuah dari nenek moyang kan. Nenek moyang. Jadi memaknainya juga harus secara filosofis, bukan secara magis. Kalau magis kan pokoknya ojo ganjil, ojo nggak kelambi abang, nanti gini. Tapi kalau kita memaknainya dengan filosofis tuh, yang dimaksud ganjil itu artinya kalau kita berangkat berempat pulang ya berempat, kita berangkat berlima pulang ya berlima, jangan sampai ganjil. Ganjil tuh maksudnya ada yang ketinggalan gitu loh. Jadi berangkatnya bareng, jangan ditinggal rombongannya. Kecuali kalau zaman sekarang udah ada ultralight hiking, jadi setiap orang itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan bawa peralatannya sendiri, itu nggak masalah tinggal-tinggalan. Tapi asal udah dengan perjanjian. Hilang ya wes. Bukan hilang ya wes, maksudnya aku nggak perlu ditunggu, aku bisa sustain sendiri. Gitu. Nggak kayak si Fauzan tadi. Itu semuanya kan dibawa sama temennya. Lah kalau yang kayak gitu jangan ditinggal. Nggak boleh malah. Jadi kalau memang harus sharing beban, istilahnya kan sharing beban tuh, ya jangan sampai ada yang ketinggalan. Nge-trekking bareng ya bareng, radius berapa meter harus tetap saling bisa kelihatan, yang belakang masih tahu yang belakang masih bisa lihat yang depan harus masih sering aware sama yang di belakang. Kayak gitu. Itu makna yang dari ganjil tadi. Nah, sekarang yang baju merah. Nah, itu baju merah kalau tak maknai filosofis, merah itu kan aura kesombongan ya, keberanian, takabur lah. Ya kita buang baik-baik, buang jauh-jauh perasaan takabur kayak gitu kalau di alam bebas. Karena jangan jadi orang sok pintar kalau di gunung itu, karena kadang-kadang mungkin kita punya skill, tapi kok ketepaan alamnya tidak bersahabat. Iya. Bisa jadi. Terus mungkin karena kita sok-sokan dan lain sebagainya, akhirnya overconfidence, harusnya nggak lewat situ jadi lewat situ. Misalnya ada jurang, wah ini udah jelas kelihatan kalau ini nggak bisa dilewati, tapi memaksakan diri. Itu kan pokok ya. Ya itu maksudnya di situ, maksudnya nangkap ya konsepnya ya, konsep apa? Busana merah itu tadi. Busana saya malah baju merah kemana-mana. Kalau kayak di pantai selatan jangan pakai baju hijau. Itu kan kalau dimaknai kan, kalau misalkan kamu keseret ombak kan nggak kelihatan ininya, mau nolongnya susah. Kayak pakai baju yang nyentrong-nyentrongnya sekalian, orange lah, pink lah, purple gitu. Gitulah. Itu termasuk saya punya baju warna merah naik gunung. Itu juga untuk menyelamatkan diri saya loh. Kenapa mas? Ya kalau aku hilang kan gampang golek ini. Kalau aku coba pakai baju hijau, membaur dengan tahun-tahun, kan repot kalau misalkan saya hilang. Apalagi saya suka explore, jadi harus pakai baju-baju yang mencolok. Sebenarnya kalau orang-orang biasanya, wah Mas Edi sini penyuka warna merah. Enggak, bukan, karena training saya merah napas kibra. Baju merah saya yaitu tadi fungsinya. Sebenarnya warna favorit saya itu hitam. Cuman kalau kita pakai hitam naik gunung panas, menyerap matahari kan. Kalau malam nyamuk. Itu alasannya kita pakai baju warna merah. Jadi bukan menantang mitosnya ya, kebetulan ada mitos yang tertantang ya, tapi niat kita bukan kayak gitu. Justru pengennya itu ya mengedukasi bahwa gunung itu tidak semenakutkan itu gitu loh. Bagi yang siap ya. Nah, biasanya kan orang naik gunung itu ikut-ikutan biasanya mas.
ikutan tren, yang penting bisa foto yang di atas puncak Arjuno berapa mdpl gitu aja kan, yang penting dapatnya itu sebenarnya klimaksnya orang-orang itu pendaki konten nih. Saya juga pendaki konten loh Mas. Loh beda kalau konten kan memang dari awal dia kan cuman sensasi naik udah dapat udah bisa pamer gitu aja sebenarnya. Ya nggak salah juga sih, karena orang niat naik gunung kan macam-macam ya. Ada yang niatnya kerja kayak saya. Ya sebenarnya bukan kerja sih, memang biar ada boleh dolin aja. Makanya jadi YouTube. Ada juga yang niatnya memang wisata, menikmati alam. Ada yang niatnya religi, mengunjungi situs-situs purba. Ada yang niatnya yaitu tadi kayak ikut-ikutan tren, foto-foto dan sebagainya. Itu nggak masalah. Apapun niatnya selama itu tidak melanggar hukum dan agama kan nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau berangkat tanpa persiapan. Itu udah biasa. Nah, makanya jangan dibiasakan yang salah. Nah, ini ya. Kalau memang niat dan berani ya udah budalai tatak gitu kata orang-orang sekarang. Ya, los tatak geradak gitu kan kayak gitu. Tapi itu justru adalah awal mula terjadinya sebuah kecelakaan di alam bebas, karena kalau kita asal berangkat tanpa ilmunya, makanya kategorinya pendaki gunung itu kan masuk kategori olahraga ekstrim. Yang beberapa asuransi itu nggak mau mengcover gitu loh kalau terjadi adanya kecelakaan dalam kegiatan naik gunung itu, karena memang masuknya kegiatan olahraga ekstrim. Jadi kalau berangkatnya niat wisata ya wisata ekstrim berarti harus dipahami, walaupun gunungnya sependek apapun tetap kepotensi terjadinya malfungsi peralatan mungkin, atau force majeure, atau kebakaran hutan, atau cuaca alam lagi buruk itu kan masih besar. Belum lagi faktor metafisika. Ya kan? Metafisika. Ya sebenarnya nggak usah ke gunung pun metafisika juga banyak ya. Tapi itu juga harus diperhitungkan gitu loh. Jadi makanya pesan saya terhadap teman-teman yang baru mau mulai naik gunung itu persiapan itu nomor satu. Kalau Anda gagal di persiapan, udah perjalanan pasti gagal. Kalau kata buku apa itu? Sinar Dunia atau apa? If you fail to plan, you plan to fail. Primagama apa itu? Kalau kita gagal merencanakan berarti kita artinya merencanakan diri kita untuk gagal. Gitu. Banyak sih yang sering saya temui itu, paling sering tuh hipotermia sama nyasar, sama asam lambung. Hipotermia kenapa? Karena nggak baca hujan-hujan, terus kayak bukan karena metafisika Mas. Lah kalau itu bisa jadi. Cuman selama ini yang saya temui di lapangan enggak karena metafisika, karena malas toleh petunjuk aja. Jadi jalannya nunduk terus ngikuti depannya ternyata juga nunduk gitu. Tapi kan sering harusnya belok kanan, enggak belok kanan. Ada cerita-cerita horor orang yang daki itu selalu diputerin di jalan itu aja sampai dia naruh tanda. Ini ya tak taruh misal tali, tak tali di pohon. Dia jalan 15 menit nyampe situ lagi. Nah itu metafisika. Belum tentu juga. Jadi memang pernah saya temui beberapa medan gunung itu memang seperti itu ya, bulat. Terutama kalau kita masuk ke area perkebunan. Rata-rata orang nyasar itu justru bukan di hutan, tapi di kebun. Karena kebun itu kan bentuknya petak, tapi nggak kelihatan kan ini tembusnya kemana. Tahu-tahu muter aja jalannya gitu. Karena saya sendiri sering nyasar di kebun, entah itu kebun teh, entah itu kebun telon, entah itu kebun apapun, itu nyasarnya saya pasti di kebun. Tapi kalau di trekking gunungnya sendiri rasanya kok susah ya buat nyasar, karena cabang itu dikit. Susah kalau naik ya, karena gunung kan bentuknya kerucut. Kerucut gini ya. Mau lewat mana aja asal arahnya ke atas akan ketemu di titik puncak yang sama. Tapi beda kalau turun. Nah kalau turun ini yang paling sering nyasar. Kenapa? Karena beda sedikit derajat aja udah beda desa tujuannya. Udah beda jalur lain. Naiknya bisa lewat Trawas, turunnya bisa lewat Tretes. Karena beda ini. Tapi kalau naik pasti akan ketemu di satu titik. Makanya kalau kita nyasar, ini tips juga, mending ke arah puncak aja. Balik lagi ya Mas? Balik lagi aja ke atas sampai ketemu orang. Nanti turunnya bareng. Orang itu. Atau turun aja sekalian ke bawah, pasti ketemu desa.
tembusnya yang nggak tahu. Nah, tembusnya urusan belakangan bisa minta antar. Tapi setidaknya kita tidak berhenti di tempat itu. Setidaknya itu bisa minta antar kayak Fauzan. Fauzan itu bakal ketemu ya Mas Biar itu. Enggak lah. Itu doa ibunya Sakti itu, manjur itu. Itu kalau kita berangkat direstui dengan doa orang tua, walaupun terjadi sesuatu pasti ada yang nolong. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi gitu, itu biasanya ada aja celakanya. Teman saya itu meninggal dulu itu waktu SMA itu. Dia nggak diizinkan naik gunung, maksa naik gunung, meninggal juga. Sama Mas Edis? Oh, enggak, kebetulan enggak. Kebetulan enggak. Ada jadikan konten ya. Enggak lah, enggak. Waktu itu ya itu dia nggak diizinkan tapi tetap berangkat. Nah, akhirnya terjadi kecelakaannya di gunung, kepleset, kepalanya ketatap batu, akhirnya ya harus dievakuasi, meninggal di tempat. Ya nggak di tempat sih, maksudnya ya di situlah penyebabnya. Ada lagi yang di gunungnya selamat tapi di perjalanan pulang nyosop. Sering gitu kayak gitu. Jadi kebetulan murid-murid saya di sekolah itu kalau cerita, Kak, aku kapok kan naik gunung, kecelakaan aku mulai nih. Kon paling nggak di sini mamamu, tak bilang gitu. Iya, Kak, aku nekat. Ya akhirnya nyosop karena kelelahan. Jadi perjalanan pulang tuh jauh lebih berbahaya daripada perjalanan berangkat, apalagi kalau kita naik motor, apalagi nggak diizinin orang tua. Tuh. Berapa jam, Rek? 51. Gak kerasa. Mari ini maghrib hilang. Ya udah. Kayaknya gitu dulu ya ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngerti cerita horor versi saya yang di luar pendakian, kebetulan di luar pendakian karena pada saat pendakian nggak pernah ngalamin, itu ada di channelnya Pabrik Figur. Mana tadi gelasnya? Nah, itu gelas. Nah, ini subscribe nanti dapat ini ya. giveaway. Jadi tolong kita bantu juga subscribe teman-teman ini dari Pabrik Figur. Nah, yang punya cerita horor langsung bisa DM Pabrik Figur di Instagram, bisa langsung kirim ke Gmail hornyofficial@gmail.com. Jadi yang mau share cerita bisa kita undang menjadi narasumber. Horny itu singkatan ya, bukan dalam arti sebenarnya ya. Horny itu singkatan. Horor dan misteri, bukan horny dalam tanda kutip. Ya bukan. Bukan. Karena ingin merubah stigmanya aja gitu aja. Ya sama kayak tadi saya pengen merubah mitos itu. Itu. Cuman ini kok menjurus ya. Ya udah, terima kasih teman-teman udah nonton. Saya berharap ini bisa mengantarkan teman-teman tidur dengan nyenyak ya, karena pertanyaannya semua udah terjawab tentang di pasar Dieng kemarin. Terus kalau teman-teman butuh obat tidur, tonton aja video ini lagi, nggak apa-apa, nanti tidur pasti karena bosen nih. Jadi terima kasih telah menonton, sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Bye.